Digital ingin mewawancari Teteh untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan digital mengenai wirausaha online seperti yang sedang Teteh jalani. Apakah Teteh bersedia? Bersedia. Sebelumnya nama Teteh siapa? Hana Wulandari. Usaha apa yang sedang Teteh rintis atau jalani saat ini di dunia digital atau online? Seperti makanan homemade, alat-alat kecantikan, dan juga just tip tertentu. Teteh memilih produk-produk kecantikan, makanan homemade, just tip dan sebagainya karena menyesuaikan dengan yang sedang musim-musim sekarang. Untuk target, siapa target penjualan dari jualan online yang sedang Teteh jalani saat ini? Untuk semua kalangan, tapi umumnya anak sekolahan. Kapan Teteh mulai terjun ke dunia jualan online? Baru-baru ini atau sudah lama? Dari mulai awal pandemi corona. Asal awalnya dari reseller atau kayak gimana? Ya, berawal dari reseller sampai akhirnya punya modal sendiri, produk sendiri sampai sekarang. Di mana sih Teteh memasarkan atau mempromosikan produk-produk penjualan Teteh? Di WhatsApp dan Instagram. Kenapa Teteh nggak coba ke e-commerce lain seperti Shopee atau GoFood? Karena saya kan masih perintis kecil-kecilan, jadi sistemnya buka pre-order satu minggu sekali, jadi bukan kalau Shopee pun harus secara langsung, jadi saya belum siap. Kalau untuk sistem pengirimannya seperti apa sih Teh, kayak Teteh gitu, COD? Pengiriman saya langsung yang COD dan antar delivery order ke pelanggan saya. Bagaimana sih strategi pemasaran yang Teteh tetapkan untuk meningkatkan penjualan? Saya terus mempromosikan di Instagram, di story WhatsApp saya, lewat teman-teman saya seperti mereka menjadi reseller saya. Jadi ya penjualan terus meningkat. Ada nggak sih Teh customer yang ngeselin gitu? Kadang dia pesen barang atau makanan, tetapi ketika barang atau makanan tersebut ready, tapi dia malah lost contact dan susah dihubungi, intinya tidak bertanggung jawab. Pasti selalu ada, tapi balik lagi ke diri saya sendiri kan gak mungkin juga dipaksakan. Kalau mungkin keadaannya masih oke bisa dijual, saya jual kembali. Kalau tidak, balik dikonsumsi dengan saya sendiri. Berbicara makanan yang homemade, ya, otomatis kan dibuat dengan tangan Teteh sendiri gitu kan, dan pasti Teteh juga belanja bahan-bahan untuk menjaga kualitas rasa. Pastinya Teteh belanja bahan yang premium pastinya untuk menciptakan rasa yang tetap dan enak. Ada nggak sih ancaman atau tantangan yang kadang membuat Teteh pusing gitu untuk membeli bahan baku ini itu? Kemungkinan dari harga bahan baku yang naik atau barang yang susah dicari. Pertanyaan terakhir, kan Teteh juga sama-sama wirausaha online gitu. Terkait mendengar kemarin berita TikTok Shop ditutup, gimana sih perasaan Teteh gitu? Ya setiap masalah pasti ada pro dan kontranya, tapi ya semoga ada jalan keluarnya juga bagi pedagang-pedagang kecil yang kemarin TikToknya ditutup. Pasti sedih ya, karena kan ketika kita lagi merintis usaha tiba-tiba e-commerce ditutup, lagi rame-ramenya pasti sedih. Iya. Baik Teh, terima kasih atas ketersediaannya diwawancarai. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dari hasil wawancara kemarin saya bersama Teh Hani, dapat disimpulkan bahwa Teh Hani memulai bisnis online ini pada saat corona, yang dimana pada saat itu memang semua orang sedang krisis pekerjaan. Teh Hani awalnya adalah seorang reseller yang lama-kelamaan dan sedikit demi sedikit mempunyai modal sendiri, terlebih untuk makanan homemade yang Teh Hani buat sendiri. Kini jualan Teh Hani meningkat khususnya pada bisnis jualan online makanan homemade buatannya sendiri karena ciri khasnya yang tetap enak dan bahan premium. Untuk analisis SWOT-nya tersendiri, yang pertama ada kekuatan untuk pengiriman produk kecantikan, makanan, dan lain sebagainya dengan sistem cash on delivery yang diantar langsung ke customer-nya. Untuk yang kedua ada kelemahan, karena Teh Hani sendiri masih perintis dan dalam belajar usaha, Teh Hani seringkali tertipu daya oleh customer-customer yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada peluang. Teh Hani mempunyai relasi pertemanan yang luas yang dimana teman-temannya menjadi reseller di medsos buat jadi peluang promosi. Dan yang terakhir ada ancaman yang menjadi ancaman Teh Hani, itu ada di bahan baku yang tiba-tiba harganya naik dan barang yang susah dicari. Cukup sekian hasil wawancara dan analisis SWOT terkait tugas kewirausahaan digital. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.